Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saya Munawar Khalil Alpansur Sigalingging, guru matematika di SMA Negeri 1 Pinang Sori. Sebagai pengajar praktek Ibu Ani Erlina Sari dan fasilitator Ibu Nur Halimah Harahap. Saya Leli Susanti, guru produktif TKJ di SMK Negeri 1 Lumut, pengajar praktik Bapak Ahmad Marsudi dan Ibu fasilitator Ibu Nur Halimah Harahap. Saya Lasma Dewi Anita Panjaitan, guru bahasa Inggris SMK Negeri 1 Lumut, dengan Ibu pengajar praktik Ibu Ani Herlina Sari dan Ibu fasilitator Ibu Nur Halimah Harahap. Kami akan mengadakan proses coaching sebagai implementasi apa yang kami terima dalam program guru penggerak yang kami dapatkan dalam angkatan ke-7 ini. Kami guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat siang Bu Leli. Selamat siang Pak Munawar. Ya, Bu Leli cantik kali siang ini, Pak. Terima kasih Pak atas pujiannya. Sama-sama Bu. Baik Bu. Siang ini kan Ibu mau melaksanakan coaching ya? Iya benar Pak. Iya, sama siapa? Sama Miss Lasma nanti Pak. Sama Miss Lasma ya. Iya Pak. Berarti Miss Lasma menjadi coachingnya, Ibu jadi coachingnya. Benar Pak. Baik, jadi coachnya ya, bukan coachingnya, pelaksanaannya yang coaching. Jadi Ibu jadi coachnya, nanti Bu Lasma jadi coaching. Baik Bu, sebelum pelaksanaan boleh nggak saya bertanya di sana Ibu ini? Silakan Pak. Nggak marah kan? Enggak Pak. Oke. Yang pertama, seperti apa ini Bu rubrik penilaian percakapan coaching nanti? Dalam coaching nanti Pak, saya akan melaksanakan alur tirta ya Pak ya, di mana nanti ada tujuannya ya Pak, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Jadi alur kita lagi. Iya Pak, benar Pak. Ya Bu. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching itu ada 3 ya Pak, jadi saya mau kembangkan ketiga-tiganya, yaitu menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Berarti ada 3 ya Bu ya? Iya Pak. Nah, dari ketiga kompetensi itu, ini pertanyaan berikutnya ini, yang secara spesifik ingin betul-betul dikembangkan yang mana? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam proses coaching itu Pak, di pertanyaan berbobot Pak, dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Berarti lebih yang kompetensi itulah lebih kepingin dikembangkan ya Bu ya. Iya. Pertanyaan yang keempat Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan atau dari tujuan coaching yang akan dilaksanakan? Seperti tadi ya Pak yang saya bilang tadi, saya kan mau spesifiknya mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga nantinya coach saya itu dapat menggali potensi dalam dirinya sendiri dalam menemukan solusi permasalahan yang dia hadapi Pak. Jadi coach saya berharap nanti coach saya itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Pak. Nanti itulah indikatornya Bu ya. Iya Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Itulah pertanyaan saya keempat. Semoga pelaksanaan coaching Ibu dengan Ibu Lasma berjalan sukses, tidak ada hambatan, mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Lasma nanti ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya Bu ya. Oke. Silakan Bu. Permisi Pak, saya panggil coach saya dulu ya Pak. Iya silakan. Oke, udah. Selamat siang Ibu Leli.
Selamat siang, Miss Lasma. Apa kabar ini Bu Leli? Oh, saya sehat, Bu. Ibu gimana hari ini? Kalau saya disuruh menggambarkan suasana hati saya ya Bu, saya ini sedang kelabu Bu, mendung. Ternyata Ibu Lasma ini lagi galau. Wah benar sekali Bu, saya lagi galau. Galaunya itu ya inilah yang menyesak di dalam hati saya Bu, sehingga saya mencoba bicara lah dengan Ibu Leli. Saya berharap saya menemukan solusi Bu dari apa yang saya rasakan ini Bu. Oh, jadi Ibu lagi ada masalah ya, Bu ya. Jadi kalau boleh tahu, Bu, masalah Ibu itu apa sebenarnya? Ini masalah saya sebagai wali kelas Bu. Saya merasa tidak berhasil dalam mendidik murid-murid saya di kelas Bu, di kelas 12. Apa masalah murid Ibu itu sangat apa? Sangat parah, Bu. Sampai segitu galaunya, Ibu. Ya, saya rasa masalah saya ini berat juga lah Bu, karena ini bicara mengenai masa depan anak ya Bu ya. Oh, ya. Hmm. Oke, Bu. Saya akan mendengarkan cerita atau masalah yang sedang Ibu hadapi. Ini rahasia kita, Bu. Saya tidak akan membeberkan kepada guru-guru yang lain, Bu. Kalau boleh saya tahu ya, Bu ya. Eh, bisa Ibu ceritakan masalah Ibu itu apa? Siapa tahu saya bisa memberikan solusinya. Coba Ibu ceritakan dulu. Sebelumnya terima kasih loh Bu, kalau masalah saya ini tidak dibeberkan ya Bu ya. Saya takut nanti dinilai orang, Ibu Lasma sebagai kelas yang gagal gitu ya Bu. Tenang, Oke. Bu. Rahasia Ibu aman. Oke, terima kasih ya Bu Leli. Sebelumnya begini Bu Leli, saya merasa sangat bersedih karena masalah Tagor ini Bu. Oh, si Tagor itu, Bu. Iya benar Bu. Ada yang bukannya si Tagor tidak ada masalah, Bu? Nah itulah yang membuat hati saya sedih Bu, masalah Tagor ini. Iya ya, Bu ya. Iya Bu. Padahal saya itu, Bu, dulu pernah loh wali kelasnya si Tagor. Anaknya sangat aktif sekali di kelas, Bu. Bahkan pernah itu waktu di kelas saya, Bu, saya wali kelasnya, dia ketua kelas loh, Bu. Jadi apa ya gerangan masalah si Tagor ini, Bu? Nah itu Bu, itulah tujuan saya itu dalam membicarakan masalah ini supaya saya bisa membuat Tagor ini kembali seperti yang Ibu sampaikan. Kebetulan Ibu Leli kan wali kelas 10-nya Iya, si betul, Tagor betul, ya Bu. betul. Tagor ini kita ketahui ya Bu, Tagor ini sejak kelas 10 itu sudah berprestasi ya Bu. Iya, betul, Bu. Mengikuti lomba olimpiade ya Bu. Kemudian apa kemarin itu Bu yang dia mendapat peringkat pertama? Dia ikut lomba pidato itu, Bu. Nah itu Bu, dia juga mengikuti lomba pidato juara di kelas 11 juga Bu. Banyak lomba-lomba yang diikuti oleh si Tagor ini membawa nama baik sekolah Bu. Nah ketika si Tagor ini di kelas 12, prestasi jangankan prestasi Bu yang ditorehkan oleh Tagor ini Bu. Nah Tagor ini Bu itu sudah jarang masuk ke kelas Bu. Ini yang menyebabkan sakit hati saya, sedih hati saya Bu. Kenapa pada saat saya wali kelas 12-nya si Tagor ini jarang masuk ke kelas Bu. Iya ya, Bu ya. Saya bisa merasakan apa yang Ibu Lasma rasakan sebagai wali kelas ya, Bu ya. Jadi Ibu merasa gagal seperti itu ya, Ya, Bu ya. benar Padahal sekali, di Bu. kelas-kelas sebelumnya dia itu aktif ya, Bu ya. Iya. Saya juga, Bu, setelah mendengar cerita Ibu, saya terkejut loh, Bu. Iya, Saya iya. nggak menyangka Tagor itu berubah secara drastis ya, Bu ya. Iya Bu. Jadi tujuan Ibu menceritakan itu kepada saya, dan kebetulan memang saya pernah wali kelasnya, Ibu ingin menemukan solusi ya, Bu. Iya benar Bu. Saya ingin menemukan solusi bagaimana kalau Tagor itu bisa seperti dulu gitu Bu. Oh, iya. Seperti Ibu yang wali kelasnya gitu Bu. Yang dulu kelas 10 gitu Bu. Kira-kira, Bu, setelah Ibu amati dari perkembangan si Tagor ini, dari perubahan si Tagor ini, kira-kira apa yang membuat si Tagor ini berubah ya, Bu? Nah itulah Bu, saya mencoba mencari tahu Bu, Iya, betul. kenapa sebenarnya anak saya Tagor ini seperti begini. Saya mendapatkan informasi Bu, saya nggak tahu ini informasinya benar atau tidak ya Bu. Saya mendapatkan informasi kalau Tagor ini kedua orang tuanya sudah bercerai Bu. Bapak dan ibunya itu sudah berpisah.
Mungkin ini ya Bu ya yang menyebabkan Tagor itu jadi jarang masuk ke kelas Bu, bahkan tidak berprestasi lagi. Oh, bisa jadi itu Bu, karena keluarganya jadi broken home seperti itu ya Bu ya. Jadi berimbas ke dia ya Bu Iya, ya. iya, Psikis dia jadi down gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oh iya ya Bu. Jadi itu kan Ibu dengar masih dari omongan orang. Apakah Ibu sudah pernah meng-cross check langsung Bu ke si Tagornya Iya. atau bertanya langsung ke si Tagor? Ada beberapa langkah yang sudah saya kerjakan Iya, ya Bu. Saya sudah pernah memanggil si Tagor ya Bu. Saya memanggil si Tagor, saya mengatakan kepada Tagor mungkin inilah dia lagi saya menstabilkan identitas si Tagor, karena semua anak ketika menghadapi keretakan rumah tangga di dalam Iya. keluarganya itu bisa melakukan hal seperti tidak semangat lagi untuk bersekolah kan gitu ya Bu. Kemudian saya mencoba memvalidasi apa kebutuhan dari si Tagor ini, mungkin dia kurang kasih sayang atau kebutuhan apa gitu yang kurang dari dia gitu selama di proses dia orang tuanya sedang berpisah. Kemudian saya juga mengingatkan dia bagaimana keyakinan kelas yang sudah kami sepakati Bu. Jadi langkah-langkah itulah yang saya coba untuk tanyakan kepada si Tagor. Memang Bu, Tagor ini seminggu itu masuk dia setelah saya menanya-nanyakan begitu. Tetapi ya hari berikutnya ya begitu lagi Bu. Oh, jadi Ibu sudah sepertinya langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan tadi terhadap si Tagor itu ada validasi tindakan gitu ya Bu ya? Iya Bu, benar. Itu sepertinya kalau tidak salah Ibu sudah melakukan segitiga restitusi ya Bu ya? Iya, saya melakukan praktek segitiga restitusi terhadap si Tagor. Dan hasilnya Berhasil memang Bu. berhasil Iya, ya? 1 minggu berhasil. Kemudian yang berikutnya saya belum dapat informasi apa lagi ini bukan yang menyebabkan dia akhirnya ya absen lagi gitu Bu. Oh, begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar. Jadi memang kalau ada masalah di keluarga itu sangat berpengaruh sekali ya Bu. Jadi si Tagor ini sepertinya butuh pendampingan ya Bu Iya, ya. iya benar. Jadi Bu, langkah selanjutnya Bu selain melaksanakan segitiga restitusi, apa lagi yang ingin Ibu laksanakan Ibu terapkan? Nah Bu, saya sudah pernah setelah dia tidak datang kembali Bu, saya coba membuat surat panggilan buat orang tua Tagor gitu Bu, supaya saya bisa duduk bersama-sama orang tua Tagor ini untuk membahas mengenai Tagor itu sendiri. Saya sudah mencoba memanggil beberapa kali Bu, sayangnya orang tua Tagor ini tidak hadir Bu. Kenapa ya Bu? Itulah yang saya bingungkan. Saya bahkan menelpon Bu orang tua Tagor ini, tetapi tidak diangkat Bu. Beberapa kali saya telepon, tidak ada jawaban dari orang tuanya, makanya saya jenuh Bu. Oh begitu ya Bu. Orang tuanya mungkin ada masalah mungkin Bu. Jadi kalau orang tuanya tidak bisa dihubungi dan sudah dilaksanakan segitiga restitusi tetap tidak berhasil, terus strategi selanjutnya yang akan Ibu laksanakan lagi? Yang saya lakukan, saya mencoba untuk mencari informasi, menggali informasi dengan sekretaris kelas Bu, Devita. Kemudian selain menanyakan dengan Devita, saya juga mencoba mengumpulkan teman-teman dekat dari si Tagor ini Bu. Ternyata yang saya dapat Bu dari hasil saya berkomunikasi dengan teman-teman Tagor, beberapa teman-teman Tagor ini pernah melihat Bu Tagor ini ikut berjualan di pasar Bu bersama dengan orang tuanya. Begitu ya Bu ya. Jadi Iya, dia untuk membantu ekonomi keluarga mungkin ya Bu. iya benar. Akibat Saya perceraian keren, itu iya. ya Bu ya. Jadi dia sebagai anak laki-laki mungkin merasa bertanggung jawab dengan keluarganya ya Bu. Makanya dia lebih memilih untuk bekerja membantu orang Iya, tuanya ya benar, Bu ya. Tetapi Bu, ketika teman-teman Tagor ini mencoba kan Bu, karena saya katakan sama teman-teman Tagor, kalau kalian bertemu dengan Tagor, tolong sampaikan salam saya dan tanyakan kenapa Tagor ini tidak datang ke sekolah lagi. Tetapi ketika teman-teman Tagor ini
menyamperi Tagor ini Bu, mencoba mendekati Tagor, tetapi sayangnya Tagor ini berlari Bu. Dia tidak mau bertemu dengan temannya. Itu yang membuat saya juga satu, loh kenapa begitu Tagor gitu dalam hati saya gitu Bu. Mungkin dia menghindar karena merasa minder mungkin ya Bu, Ya, merasa ya, malu bisa dengan jadi, Bu. teman-temannya ya Bu. Ya. Hmm. Oh iya Bu. Ya, karena masa-masa usia dia yang Iya. sekarang ini kan Bu. Betul ya Bu. Jadi tadi Ibu sudah melaksanakan segitiga restitusi, Iya Bu. sudah berusaha berkomunikasi dengan orang tua perempuannya, Iya, mamanya, iya. gitu, ibunya ya Bu ya. Terus tidak menemukan titik terang juga ya Bu Iya, ya. iya benar Bu. Adakah strategi lain Bu yang akan Ibu laksanakan, Ibu lakukan ke depannya lagi Bu? Nah, itulah Bu, pernah Bu kepikiran dalam benak saya sih untuk menghubungi tulangnya si Tagor ini Bu, pamannya Bu. Iya. Wah, tulangnya ini Marga Simanjuntak Bu. Kebetulan Pak Simanjuntak ini Bu berdekatan rumahnya dengan guru BK Tagor, Ibu Wati Bu. Nah, makanya saya ingin bertanyakan langsung gitu Bu, bagaimana sebenarnya kejadian dari Tagor ini Bu, masalah dari Tagor ini. Gitu Bu. Jadi saya ingin menjumpai ibu guru BK-nya dulu Bu, yang bertetanggaan dengan Pak Simanjuntak ini Bu, begitu Bu. Jadi Ibu pengen titik terang dulu, jadi Ibu mau menghubungi Ibu Wati sebagai Iya, BK-nya iya, dan iya. kebetulan Ibu Wati ini tetangganya Pamannya, tulangnya tulangnya si si Tagor Tagor, ini ya Bu. benar, Jadi benar, Bu. lebih informasinya nanti lebih Valid, akurat iya, ya Bu, lebih benar. valid ya Bu Iya, ya. iya, benar, Bu. Begitu ya Bu. Terus Bu, apa harapan Ibu kalau nanti sudah dapat titik terangnya? Apa harapan Ibu dengan si Tagor ini Bu? Ya, harapan saya Bu, setelah saya nanti bertemu dengan orang tuanya Tagor, ya kalau tidak bisa ditelepon tadi, saya lakukan home visit bersama dengan Ibu Wati tadi Bu. Iya Bu, saya setuju sekali kalau Iya. home visit Bu. Iya, jadi orang tuanya tidak bisa mengelak lagi kan Bu. Jadi saya berharap Bu dengan sama-samanya duduk bersama dengan orang tua Tagor, tulangnya Tagor, pamannya Bu dengan guru BK. Nah, saya berharap itu Tagor ini bisa kembali lah Bu, menemukan potensi yang ada dalam dirinya gitu ya Bu, supaya Tagor ini bisa kembali berprestasi Bu, seperti yang di masa dia ketika dididik oleh ibu gitu Bu, ke kelas 10 bisa menoreh banyak prestasi-prestasi yang ya membanggakan gitu Bu. Iya betul Bu. Jadi Ibu pengen tahu kejelasannya dulu dari pihak keluarga dulu ya Bu ya, Iya, dengan menghubungi tulangnya si Tagor itu ya Bu. betul, betul. Terus nanti akan melaksanakan home visit ya Bu ya. Iya. Jadi kita tahu kapan waktunya orang tuanya di rumah ya Bu. gitu, karena Oke. dapat info dari tulangnya Iya, gitu betul, ya. betul Bu. Jadi memang Bu kalau untuk home visit itu saya sangat mendukung sekali Bu. Jadi kita jadi bisa bicara langsung dengan orang tuanya dan bicara langsung dengan si Tagornya ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi mereka bisa menceritakan apa keluh kesahnya. Betul, Jadi betul. kejelasannya lebih akurat ya Bu. Iya, ya. iya, betul, benar. Jadi Bu, kira-kira Bu kapan ya Ibu akan melaksanakan home visit atau cara-cara Ibu tadi yang udah Ibu jelaskan tadi itu? Saya akan coba besok lah Bu menjumpai Ibu Wati dulu Bu. Saya Oh, akan guru berdiskusi BK-nya dulu dulu. ya. Baru nanti setelah itu Bu Wati yang akan menghubungkan saya dengan tulangnya Tagor ini. Kemudian di tulangnya Tagor ini mencari waktu lah, coba membicarakan dengan orang tuanya. Kapan orang tuanya ada waktu? Nah disitulah saya bersama-sama dengan Ibu Wati berdiskusi melakukan home visit gitu Bu untuk mengunjungi Tagor. Iya betul sekali Bu. Sayang kan si Tagor ini Bu. Sebenarnya dia punya potensi dalam diri dia untuk dikembangkan Bu. Mungkin tapi karena situasi kondisinya ya Bu ya tidak memungkinkan, tidak menguntungkan. Iya, Apalagi keluarganya lagi bermasalah ya Bu ya. Iya Bu. Lagian Bu, dia kan sekarang udah kelas 3 ya sekarang Iya, ya. sebentar lagi US Iya. Bu. Sayang sekali kalau tidak dilanjutkan ya Bu ya. Iya, Bu. Memang tanggung jawab terhadap keluarga itu penting ya Bu ya. Tapi kan kita mengarahkan si anak ini lebih penting dulu, diutamakan dulu pendidikan ya Bu ya. Setuju Bu. Jadi Tagor boleh membantu keluarganya tapi lebih mengutamakan Pendidikan dulu. Iya, saya setuju Bu.
terutama dia kelas 3 sekarang itu. Sementara tinggal berapa bulan lagi ya Bu ujiannya? Itu bulan depan sudah ujian Bu. Iya. Makanya saya sekali Bu. Ya. Ya Bu, bagaimana ya sesudah kita panjang lebar cerita yang Iya. ini ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Nah, perasaan saya Bu setelah saya cerita dengan Ibu ya sebagai wali kelas Tagor dulu ya Bu ya, saya merasa sedikit lega Bu. Ternyata ada solusi yang bisa saya kerjakan supaya ini perjuangan masa depan Tagor ini juga Bu supaya bisa baik gitulah Bu. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Leli. Jadi Ibu nggak galau lagi Tidak, nih? saya tidak galau lagi karena saya sudah menemukan solusi dari masalah saya itu Bu. Dan saya juga menunggu Bu, menunggu hasil dari home visit Ibu. Saya juga siap. mengharapkan kehadiran Tagor yang dulu Bu. Iya, Bu. Mengharapkan dia dapat berkreasi lagi, mengembangkan potensinya lagi Bu. Jadi saya tunggu ya Bu, Oke, siap, hasilnya nanti ya Bu ya. Dan kita doakan semoga Tagornya mau kembali ke sekolah, mau menemukan jati dirinya lagi ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih juga Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya ya Bu Leli. Iya sama-sama Bu. Nanti kalau ada masalah Ibu kita bisa sharing lagi. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Bu Lasma, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Mantap sekali tadi Bu di pelaksanaan kucingnya. Terima kasih Pak Munawar. Jadi ada ini yang saya tanyakan ya Bu ya. Oke Pak, silakan Pak. Baik, apa nih yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Iya Pak, terima kasih Pak. Tadi kami sudah coaching dengan Miss Lasma, jadi dalam proses coaching kami tadi sudah ada alur ceritanya Pak. Jadi ada tujuannya, ada identifikasi, ada rencana aksinya, ada tanggung jawabnya Pak. Jadi dengan alur tirta ini, coach saya itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, sehingga coachnya dapat mengembangkan diri dalam menemukan solusinya. Jadi intinya solusi dari persoalan Iya, sudah diperoleh ya, dan komitmen sudah ada ya. Iya. Baik Bu, ini saya mau menyampaikan dari pelaksanaan kucing di antara Ibu dengan Ibu Lasma. Boleh nggak saya kasih pujian nih? Terima kasih Ya, Pak. gini mantap ya. Tapi jangan cepat puas ya Bu ya. Nanti ada lagi kucing-kucing yang lain makin ditingkatkan ya Bu ya. Oke, baik Bu, ini ada pertanyaan terakhir ini Bu. Oke, Pak. Kompetensi apa ini yang paling kepingin sekali dikembangkan dalam hal melakukan kucing, terutama yang tadi barusan selesai dilakukan? Iya Pak, sepertinya saya harus lebih mengembangkan lagi Pak kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Saya rasa tadi dalam coaching saya itu saya masih kurang menggali potensi dari coach saya itu. Jadi saya mau lebih mengembangkan lagi, lebih mengeksplor lagi pertanyaan-pertanyaan dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak, sehingga coach saya itu dalam lebih bisa lagi mengembangkan potensinya gitu Pak. Itu yang pertanyaan yang berbobot ya, itu sehingga yang saya kembangkan. karena ketika kita ngasih pertanyaan yang berbobot, secara tidak langsung akan dapat jawaban yang paten ya Bu. Iya betul sekali. Baik Bu, hari ini selesai pelaksanaan kucing kita. Saya juga sebagai observer Ibu sudah memberikan penilaian tanggapan secara keseluruhan Bu. Paten. Oke Bu ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Munawar. Demikianlah coaching yang telah kami laksanakan. Semoga apa yang telah kami laksanakan ini bisa bermanfaat kepada orang lain, dan paling utama bisa bermanfaat kepada kami calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tapau Tengah Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih dan salam bahagia.